Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin, amin. amin, Akhirnya amin. Indonesia bisa menang juga nih di bawah Patrick Kluivert. Iya, Laga pertama kemenangannya nih ya, iya setelah betul. dibantai 5-1 oleh Australia, Iya, ternyata bisa balik nih di GBK menang 1-0. Bro Ipung, ini apa yang sebenarnya membuat beda antara tim Indonesia di GBK dengan di Sydney kemarin, Bro? iya. Yang pertama yang jelas ya, atmosfer pasti berbeda ya. Mhm, Ketika bermain kandang dan lautan manusia yang fans begitu kuat, begitu mhm, engage dengan para pemain timnas, itu mhm, juga kan memberikan ini ya perasaan lebih nyaman buat pemain timnas kita. Sementara buat pemain Bahrain tentu ini adalah sebuah pressure yang begitu kuat. mhm, Nah, ditambah lagi ketika Patrick Kluivert menurunkan formasi permainan yang 3-4-3, ini juga mhm, kan ada perubahan begitu besar justru di lini belakang mhm, dengan tampilnya Justin Hubner, tampilnya Rizky Ridho dan Jay Itzes di belakang itu kan memberikan kestabilan. mhm, Ternyata tiga pemain inilah yang kemudian memberikan kenyamanan ya buat pemain-pemain juga di lapangan tengah untuk mhm, tidak terlalu merasa khawatir dengan lapisan belakangnya karena mhm, belakang sudah begitu cukup mumpuni lah mhm, sehingga ketika Verdong dinaikkan ke depan dan Kevin Dix juga bermain sebagai gelandang untuk melengkapi dua pemain seperti Tom Haye dan Pelupesi ini mhm, juga sudah cukup berimbang mhm, ditambah dengan tiga pemain di depan oleh Romeni kemudian Orat Mangun dan Marcelino ini juga kan sepertinya gaya permainan yang tetap dengan gaya possession football itu ternyata lebih rapi bisa dilakukan apalagi pemain-pemain Indonesia di pertandingan kali ini begitu cerdas ya, cerdas dalam pengertian mereka juga mulai melihat posisi-posisi pemain antar pemain, posisi lapangan pertahanan lawan yang bisa dieksploitasi. Nah, inilah yang memberikan perbedaan yang begitu mencolok ketika pertandingan melawan Australia dan mhm, Bahrain kali ini, Bro. mhm. Jadi kira-kira apa yang salah dengan di Australia kemarin, Bro? Kalau misalnya seperti Ya, itu ya. ya, yang paling kelihatan adalah komposisi pemain ya. Mhm, Kemudian skema permainan juga berbeda. mhm, Kalau ketika melawan Australia kita 4-3-3 mhm, dengan menurunkan di belakang Verdong, Jay Itzes, Miss Hilger dan Kevin Dix. Ini kan berbeda ketika di GBK. GBK hanya diisi oleh tiga, tapi ada empat pemain di depan itu mhm, juga yang berusaha melapis. Nah, kemudian ini juga kenapa lapisan tengah Indonesia juga di pertandingan di GBK itu terlihat lebih solid karena turun Joy Pelupesi ya. Joy mhm, Pelupesi ini turun untuk membantu ini HY. mhm, HY untuk mengkoordinir lapangan tengah. Di situ juga kan ketika melawan Australia ini posisinya ada di Dean James ya. mhm, Nah, ternyata Pelupesi itu lebih bisa nyetel dengan Tom Haye sehingga permainan kita di lapangan tengah juga begitu stabil ditambah ada Verdong di kiri dan Kevin Dix juga di kanan. mhm, Nah, ini yang menjadi pembeda. Jadi ketika pemain-pemain kita sudah bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong dari permainan Bahrain, inilah yang kemudian menjadi pembeda. Apalagi permainan Bahrain juga sebetulnya ini ya mereka sudah siap dengan penumpukan pemain di lapangan tengah. Mereka mhm, menumpuk pemain sampai 5 pemain dan mhm, hanya menyisakan satu penyerangan. mhm, Artinya mereka berusaha bermain untuk mengupayakan transisi yang begitu cepat. mhm, Ketika transisi negatif, mereka akan turun ke bawah. Yang 5 pemain itu juga bisa melapis lapangan belakang. Tapi mhm, ketika mereka menyerang, ada pemain-pemain yang juga dari lapisan tengah berusaha mensupport strikernya gitu loh. Cuma mhm, sayangnya itu tadi Indonesia sudah juga mempunyai ini ya kerjasama yang begitu cair di lapangan tengah sehingga lapangan tengah walaupun Indonesia hanya menempatkan 4 pemain itu bisa memenangkan lah kalau kita lihat di periode babak pertama itu kan banyak sekali pemain-pemain Indonesia yang bisa menguasai position football jadi mhm,
itulah yang kemudian menjadi pembeda ketika kalau dibandingkan dengan melawan Australia waktu kemarin gitu, Bro. Nah, kalau begitu, seandainya Hmm. susunan pemain ini juga dilakukan di sini kemarin, mungkin hasilnya akan berbeda ya, bro. Ya kalau kita berandai-andai mungkin saja hasilnya juga berbeda. Karena kan terlihat bahwa 3-4-3 ini ternyata lebih cocok ya. Hmm, Apalagi kita melihat terutama saya melihat di pertandingan ketika di GBK itu ada 3 pemain belakang ini semua bagus banget ya. hmm, Terutama Rizky Ridho, Jay Itzes dan Justin Hubner. Justin Hubner ini kan kita tahu dia adalah pemain yang sangat militan, hmm, hmm, pemain yang sangat sangat ini ya, mentalitasnya begitu kuat. hmm, Jadi memang di sebuah kesebelasan tim dibutuhkan orang-orang seperti Justin Hubner. hmm, Justin Hubner ini adalah sebagai mental booster ketika hmm, pemain-pemain kita uh, berusaha menampilkan permainan yang lebih stabil, karena mentalitas Justin Hubner itu bisa menular ke pemain-pemain lain. hmm, Jadi militansi itu akan menjadi sebuah ini ya, bekal ya ketika menghadapi pertandingan-pertandingan sulit, Bro. hmm. Nah, ini menarik juga ya, hasilnya itu menang karena Ole, dan Ole ini sukses satu game satu Ya, gol. ya. Kan memang dari sejak zaman STY ini sepertinya posisi striker inilah yang menjadi titik lemah di timnas Mhm, kita. mhm, Jadi kehadiran Ole ini melengkapi puzzle terakhir dari timnas kita. Jadi hmm, timnas kita saat ini punya striker yang begitu kuat ya, mhm, punya karakter menyerang yang lebih bagus, punya karakter sebagai finisher. hmm, Apalagi dia juga didampingi oleh Marcelino yang mereka ada dalam satu klub. mhm, Jadi mhm, hubungan antara kedua chemistry-nya itu sudah dapat. Bagaimana hmm, gol pertama, gol satu-satunya di pertandingan melawan Bahrain kemarin? Ini kan mhm, kedua pemain itu yang bisa bekerja sama dengan baik. Selain memang Tom Hay yang melihat posisi Marcelino tidak terjaga dan Marcelino sukses mengeksploitasi lapangan kosong di area pertahanannya Bahrain. mhm, Jadi ini yang kemudian Marcelino juga dengan cerdiknya bisa memberikan umpan yang begitu matang kepada ini ya oleh Romeni. mhm, Walaupun sebetulnya Indonesia punya peluang-peluang yang justru lebih matang gitu loh. mhm, mhm. Tapi sayang hanya satu gol yang bisa tercipta, Bro. Ya, mungkin keburu-buru gitu ya. Aduh, kayaknya Iya, pengen cepet-cepet bikin gol. betul. Ya. Nah, bro, ini Hmm, kan banyak diselentingan di media sosial bahwa ternyata ya. ini yang menyelamatkan timnas Indonesia ini adalah Alex Pastor dibandingkan si Kluivertnya sendiri. Bener nggak nih? Ya, ini kan asumsi ya, asumsi. Memang kalau kita lihat bagaimana Patrick Kluivert di pertandingan kali ini selalu ada dekat dengan Alex Paxtur gitu loh. Hmm, Alex Paxtur seperti begitu aktif memberikan apa ya semacam argumen-argumen terhadap Patrick Kluivert, hmm, memberikan masukan-masukan kepada Patrick Kluivert. Bisa saja masukan itu kemudian bisa diaplikasikan oleh hmm, pemain di lapangan. Tapi ya dari pertandingan ini juga saya merasa ini ya sangat-sangat bangga juga ya bahwa hmm, selain dua pemain yang sepertinya pemain domestik kita ya yang hmm, sepertinya sudah menempati posisi yang begitu ajak ya seperti hmm, Marcelino dan Rizky Ridho, hmm, ini muncul lagi satu nama ketika pertandingan ini hmm, dengan tampilnya Ricky Kambuaya di babak kedua. hmm, Justru memang kalau kita lihat komposisi dan gaya permainan Bahrain di babak kedua, ini berbeda jauh ketimbang di babak pertama. hmm, Bahrain yang butuh juga untuk menyelamatkan posisinya, untuk mendapatkan gol, itu sekarang lebih intens dalam melakukan serangan di babak kedua. hmm, Dan Indonesia dalam posisi agak sedikit lebih bertahan dalam hal hmm, ini. hmm, Nah, itu tadi kenapa pemain-pemain yang di belakang inilah yang kemudian menjadi punya kredit tersendiri ya dari hmm, pertandingan ini. Karena mereka bisa memberikan kestabilan. Apalagi ditambah ketika posisi kita bertahan, Verdong dan Kevin Dix itu juga tidak ragu untuk turun.
ditambah lagi Joey Pelupesi di tengah, itu juga bisa menjadi ini ya, angkor ya, menjadi jembatan untuk juga dia bisa bertahan untuk melapis pemain-pemain Bahrain yang mungkin bebas pada saat itu. Jadi dengan komposisi Joey Pelupesi, Kevin Dix dan Verdong yang juga mau turun ke bawah, aktif turun ke bawah, pertahanan Indonesia lebih kuat. Walaupun di situ karena intensitas pertandingan ini begitu kuat, ini juga kan menyebabkan ada beberapa pemain yang secara fisik juga mulai terasa gitu loh. Rizky Ridho contohnya, Kevin Dix, Pelupesi, kemudian Nathan Haye, Rizky Ridho, itu juga kan Justin Hubner, itu juga kan semua juga ada persoalan gitu loh, bahwa mereka juga punya batas-batas limit stamina yang mungkin mereka punya. Tapi yang membedakan adalah semangat juang itu dalam hal ini. Apalagi kalau kita lihat Bahrain juga pintar juga dalam memasuki babak kedua. Dia tahu bahwa pertahanan Indonesia ini memang solid ya pada saat di babak pertama. Tapi beriringnya berjalan waktu, itu tentu akan ada ini ya, stamina akan terkuras. Nah, bagaimana mereka untuk bisa memenangkan dan mengelabui back-back kita? Ya, mereka melakukan permainan dengan umpan-umpan ke atas. Karena buat seorang back ya, apalagi dan mungkin juga buat pemain sepak bola ya, ketika pertandingan sudah memasuki 2/3, itu untuk lompat aja udah berat banget gitu loh. Iya, beberapa kali memang pemain Bahrain ini juga berhasil juga melakukan umpan-umpan ke belakang, umpan-umpan lambung dan bisa disundul, tapi untungnya penyelesaiannya tidak bagus. Gitu. Jadi ini juga tapi ini kemudian disadari juga bahwa tidak bisa terus-terusan Bahrain dibiarkan untuk melakukan tendangan-tendangan mengarah ke gawang dari umpan-umpan tinggi. Nah, ini yang berusaha ditutup oleh Kevin Dix dan Verdong gitu loh. Jadi akhirnya ini bisa dinetralisir. Nah, ini juga yang menyebabkan ya Verdong, ya Kevin Dix, Justin Hubner ini secara stamina juga sangat berkurang, dan itulah yang kemudian dibutuhkan penggantian pemain. Masuk Sandy Walsh, Ricky Kambuaya, Eliano Reinders ini. Dan dari beberapa pergantian pemain, itu yang paling kelihatan sekali, kelihatan begitu mencolok dan bisa mengubah gaya permainan Indonesia adalah kehadiran Ricky Kambuaya menggantikan Nathan Haji. Ricky Kambuaya ini bermain bagus. Ketimbang Eliano Reinders, ketimbang Sandy Walsh, kehadiran Ricky Kambuaya lebih memberikan warna yang berbeda, gitu loh. Bagaimana kemudian Ricky Kambuaya bisa memberikan umpan yang sangat-sangat matang buat Eliano. Tinggal Eliano menjeploskan gawangnya nggak bisa gitu, sayang banget. Tangannya ke atas nih Star. Padahal umpan itu dilakukan dengan sangat-sangat bagus deh. Sehingga ya itulah beberapa kali kemudian juga bagaimana Ferdinand Marcelino itu juga menyia-nyiakan bola di depan gawang. Jadi kalau kita melihat pada kualitas permainan, kualitas serangan Indonesia jauh lebih baik, bro, ketimbang Bahrain. Ya, ya mungkin karena lawannya juga ya, bukan Australia. Tapi jangan salah, bro, Bahrain kan baru aja juara ini Piala Teluk ya. Loh, ya makanya. Di final mengalahkan Iran loh. Jadi ini kan bukan prestasi yang sembarangan. Artinya Bahrain, bahkan kalau saya lihat permainan Bahrain ini justru lebih ulet di pertandingan ini ketimbang ketika mereka sebagai tuan rumah. Jadi dua-duanya sebetulnya ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Bagaimana sebetulnya Bahrain sendiri lebih sulit ditembus dalam hal ini. Dan Bahrain sendiri ya karena ini bermain di Indonesia, mereka ya tidak berani untuk menampilkan drama-drama yang gak jelas gitu loh, bro. Dan wasit juga nggak ikut-ikutan ya kelihatannya. Ya, betul. Wasit nggak berani lagi, bro. Walaupun ada kekhawatiran juga ketika ditampilkan bahwa
wasit VAR 2 orang dari Uni Emirat Arab. Wah, seru Waduh. ini. Tapi nggak terjadi apa-apa, bro. Untungnya. Ya, Indonesia saat ini berada di posisi keempat, bro ya. Apakah Ya, Indonesia bisa maju lagi ke runner up nih kesempatannya, atau justru kita harus realistis berada di posisi 3 dan 4 aja, bro? iya. Ya memang kan Indonesia diuntungkan masih 2 pertandingan ya. Mhm, Dan 2 pertandingan itu ada 6 angka yang kalau secara sempurna bisa kita dapatkan. mhm, Tapi apakah mungkin kita bisa mendapatkan angka 6? mhm, Mengingat 2 pertandingan ini adalah Indonesia melawan China. Oke lah, kita mungkin bisa mendapatkan nilai 3 ya. Dan itu mhm, sebuah keharusan. Tapi ketika melawan Jepang ini agak sulit, apalagi kita bermain kan tandang. mhm. Nah, yang paling mungkin adalah bagaimana kita berusaha menyalip Australia dan kita tetap Ya, Arab menyalip ya. Arab Saudi. Hmm, Karena di pertandingan terakhir nanti Arab Saudi juga akan ketemu dengan Bahrain dan hmm, kita harapkan sekali ya bahwa Bahrain juga bisa eh, katakanlah memenangkan pertandingan ya supaya Indonesia bisa naik peringkat dan hmm, posisi 3 4 ini juga kan masih ada peluang bisa menuju ke Piala Dunia mhm. dengan ada babak-babak playoff nantinya gitu loh, Bro. Ya, ya, Dan ya. kita harapkan sekali ya bahwa katakanlah dengan posisi dan gaya bermain sekarang yang sudah mulai kelihatan bentuknya, Mhm, ini juga mulai juga memberikan harapan-harapan baru gitu mhm, buat mhm, timnas kita. Dan sekali lagi kita juga minta buat semua fans sepak bola, kita mhm, jangan lagi kemudian terpecah dari bagaimana timnas ini kita memandang ya. mhm, Perspektif timnas STY dan sekarang timnas Patrick Kluivert. mhm. Kita adalah penyokong timnas Indonesia, bukan timnasnya STY, bukan timnasnya Patrick Kluivert. Itu mungkin harus kita singkirkan ya, Bro ya. Oke, Indonesia dengan kemenangan dari Bahrain ini naik ya peringkat FIFA-nya jadi 123. Tapi walaupun demikian kita tetap aja ranking 3 di Asia Tenggara di bawah Vietnam dan Thailand. Ya, Vietnam berada di 110 dan Thailand di 98. Mereka juga baru saja menyelesaikan pertandingan FIFA Matchday-nya mereka dan naik lagi ya itunya FIFA rankingnya. ya Tapi kalau ya kita lihat ini ya, Bro, eh, friendly match mereka, hmm. ya lawannya Nepal, lawannya Laos. Ya Sorry ya. mereka mereka berada di ini kan kualifikasi Piala Asia kan. Kita Hmm. kualifikasi Piala Dunia, Bro. Boleh sombong lah sekali-sekali. Oke, Oke. oke. Nah, Oke. nanti Indonesia akan menghadapi Jepang dan Cina, kemudian Australia akan menghadapi Jepang juga dan Arab, ya, Ya, kemudian Bahrain akan menghadapi Arab dan Cina. Ini ya, kalau hitung-hitungan Indonesia masih bisa ya masuk ke posisi kedua, walaupun saat ini ya. terhitung tidak mudah untuk bisa di situ Tidak ya. mudah. Iya, betul. Karena memang masih tergantung dari performa tim kita sendiri Mhm, dari 2 pertandingan itu mhm. dan juga tergantung dari hasil pertandingan dari negara-negara lain Oke, ya. yang bisa mempengaruhi klasemen terakhir nanti, Bro. Bro, kita lihat dulu ya. Kemarin itu Jepang Hmm. seri ya melawan Saudi. Apakah Ya. emang itu permainannya mereka memang setara atau Jepangnya udah mulai gua udah lolos ini udah ke Piala Dunia terus mainkan pemain kedua atau ada seperti itu nggak sih? Pasti. Saya sih yakin sekali ya bahwa Moriyasu juga tidak terlalu ngotot ya untuk bisa mengambil angka penuh di sisa pertandingan. Mhm, Karena toh mereka juga sudah pasti ke Piala Dunia karena memang mhm, tujuannya adalah itu. mhm, Nah, daripada mereka katakanlah memakai pemain-pemain yang memang menjadi pilihan utama, mungkin mhm, saja ada perputaran rotasi pemain-pemain yang biasanya hadir sebagai pemain cadangan, tapi kali mhm, ini bisa dimainkan di pertandingan ini ya sebagai line up. Nah mhm, itu sangat mungkin ya bahwa Jepang juga tidak menurunkan kekuatan aslinya, bro. mhm, mhm. Ya, kalau misalnya nanti lawan Indonesia juga mereka menampilkan pemain cadangan semua ya mudah-mudahan Indonesia bisa menang.
Mudah-mudahan, tapi cadangan Jepang main di Jepang, wah tetap aja bro. Ya kalau siapa tahu lah nanti Siapa ada tahu ya, kartu merah betul, 5 gitu. betul, betul, betul. Oke. Nah, padahal kan kita pernah bahas ya bahwa masuk ke Mhm. babak keempat itu justru nggak mudah karena di sana itu banyak pemain apa tim-tim yang dari Timur Tengah Ya, kemungkinannya kan seperti biasanya begitu betul. yang notabene mereka kaya-kaya dan bisa bayar wasit. Enggak lah, saya sih yakin tidak ya. Karena Hmm, kemarin itu imbas ya, presiden pertandingan Indonesia melawan Bahrain itu kan sudah sangat mendunia ya. hmm, Sampai FIFA akhirnya turun tangan. Rasanya kalau kemudian ada upaya untuk mencoba-coba hal yang demikian, tentu FIFA juga udah pasti akan turun tangan. hmm, Mengingat FIFA sendiri sepertinya memang secara tidak langsung ini hmm, memberikan support buat Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. hmm, Karena kehadiran Indonesia di Piala Dunia pasti landscape Piala Dunia akan berubah. hmm. Bagaimana supporter Indonesia sangat apa ya, sangat kuat Membara. dalam Loh. kuat dalam memberikan dukungan, sangat kreatif dan ada di mana-mana. Hmm, Itu kan hmm, menjadi nilai plus mengenai kehadiran Indonesia di satu event nih, Bro. hmm, hmm. Ya mudah-mudahan aja timnas Indonesia ini makin berkembang ya, jangan kayak kemarin waktu lawan Australia, amburadul. Ya udahlah gitu kita tutup lah, Bro. Masih kesel Mudah-mudahan soalnya. mudah-mudahan itu nggak pernah terjadi lagi ya, Bro. Oke. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia lawan Bahrain yang akhirnya Indonesia bisa memetik kemenangan ya di bawah pelatih baru kita, Patrick ya. Dan walaupun sebelum-sebelumnya banyak sekali nada-nada sumbang terhadap Patrick ya, dan akhirnya banyak juga yang mengatakan bahwa ini adalah Alex Pastor nih yang membuat penyelamatan. Kalau menurut sobat sendiri gimana? Bener nggak nih Alex Pastor yang sudah membuat penyelamatan? Atau gimana pemain domestik ya, asal Indonesia yang asli turunan sini? Yaitu Ricky Kambuaya dan Rizky Ridho dan juga Marcelino di pertandingan ini bagaimana menurut sobat? Bagus nggak? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.